Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dengan rahmat dan kasih sayangnya, kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, melihat dunia, dan berkumpul kembali di channel Cahaya Guru yang penuh dengan semangat dakwah, kebaikan, dan ilmu yang menyejukkan hati. Sahabat Cahaya Guru yang insya Allah selalu dalam lindungannya, mari sejenak kita bersyukur atas setiap nikmat, mulai dari nikmat iman, Islam, kesehatan, hingga rezeki yang setiap hari Allah alirkan, meski kita kadang lupa mensyukurinya. Saya doakan sahabat semua senantiasa diberikan umur yang berkah, panjang umur dalam ketaatan, kesehatan lahir batin, kelapangan rezeki yang halal dan melimpah, serta ampunan atas segala dosa yang telah lalu. Dan semoga di penghujung hidup nanti, kita semua digolongkan sebagai hamba yang mendapat husnul khatimah dan ditempatkan di surganya yang abadi. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas sebuah amalan ringan yang punya dampak luar biasa dalam kehidupan kita, yaitu istighfar. Tapi bukan sekadar bacaan biasa, kita akan kupas dua jenis bacaan istighfar yang langsung diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dikenal memiliki keutamaan luar biasa besar. Kenapa penting? Karena istighfar bukan hanya menjadi penghapus dosa, tapi juga pembuka rezeki, penenang hati, dan pembuka jalan hidup yang penuh kemudahan. Amalan ini sangat mudah diamalkan. Hanya butuh waktu beberapa menit saja setiap hari, namun ganjarannya bisa mengubah hidup kita secara total, dari yang sulit menjadi mudah, dari yang sempit menjadi lapang, dan dari yang kekurangan menjadi kecukupan. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin mengajak sahabat semua untuk mendukung channel Cahaya Guru ini dengan menekan tombol like, share, dan subscribe. Semoga setiap klik dari sahabat menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Dan jangan lupa untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Kita akan mengaminkannya bersama-sama, insya Allah. Istighfar yang pertama adalah Sayyidul Istighfar, yang artinya penghulu dari seluruh bacaan istighfar. Bacaan ini diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menyebutnya sebagai bacaan istighfar terbaik yang bisa diamalkan oleh seorang hamba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di siang hari dengan keyakinan penuh, lalu ia meninggal sebelum malam tiba, maka ia akan masuk surga. Dan siapa yang membacanya di malam hari, lalu ia meninggal sebelum datangnya pagi, maka ia juga akan masuk surga. Subhanallah, hanya dengan satu bacaan yang dibaca dengan penuh keyakinan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga sebagai balasan. Waktu-waktu utama membaca Sayyidul Istighfar. 1. Pagi hari, setelah salat subuh. 2. Sore hari, setelah salat asar. 3. Siang hari, antara subuh hingga maghrib. 4. Malam hari, antara maghrib hingga subuh. Berikut adalah bacaan lengkapnya. Lebih besar dari, Allahumma anta robbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana, abduka, wa ana, ala, ahdika, wa wa'dika, mastatoktu, auzubika, min syari masonaktu, abu ulaka, binimatika, alaya, wa abu ubizambi fakfirli, fa'inahu, la yakfirus sunuba ila anta. Artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku tetap dalam janji-Mu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan perbuatanku.
Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, sebab tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Istighfar kedua adalah istighfar khusus hari Jumat. Hari Jumat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, bahkan disebut sebagai Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira, siapa yang membaca istighfar ini sebanyak 7 kali pada hari Jumat, dan jika ia meninggal pada hari itu atau malam harinya, maka insya Allah ia akan masuk surga. Kapan waktu terbaik untuk membacanya? 1. Setelah salat subuh. 2. Saat waktu duha. 3. Menjelang tidur di malam Jumat. 4. Setelah salat asar. Cukup dibaca 7 kali dalam satu hari Jumat. Meski lafaznya mirip dengan Sayyidul Istighfar, namun semangatnya adalah penguatan taubat dan permohonan ampunan yang sungguh-sungguh. Bacaan ini bisa disesuaikan dari Sayyidul Istighfar atau menggunakan redaksi lainnya yang memiliki makna memohon ampun dengan sepenuh hati. Sahabat Cahaya Guru, mari kita renungi sejenak. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan istighfar. Bahkan dalam surah Nuh ayat 10-12 disebutkan bahwa istighfar akan mendatangkan hujan dari langit, kekayaan dan harta, anak keturunan, kebun dan sungai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam sehari beristighfar lebih dari 70 kali, padahal beliau adalah manusia yang maksum, dijamin masuk surga. Bagaimana dengan kita? Istighfar bisa menjadi sebab hutang lunas, pintu rezeki terbuka, masalah rumah tangga mereda, ketenangan batin meningkat, dan tentunya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Maka, jangan hanya minta 5 juta, sahabat. Mintalah 50 juta, mintalah 500 juta, karena Allah Maha Kaya. Jangan batasi doa kita hanya dengan logika. Karena logika manusia tidak akan mampu menjangkau keluasan rahmat Allah. Sahabat Cahaya Guru, mari jadikan 2 bacaan istighfar ini sebagai amalan harian. Ringan diamalkan, tapi ganjarannya besar luar biasa. Jangan pernah ragu untuk terus memohon ampun, karena Allah tidak pernah lelah mengampuni hamba-Nya yang bersungguh-sungguh dalam taubat. Semoga dengan istiqomah membaca istighfar ini, hidup kita dipenuhi dengan keberkahan, rezeki yang tidak putus-putus, dan ampunan yang terus mengalir. Kalau hari ini hidupmu sedang sulit, bacalah istighfar. Kalau sedang lapang, perbanyak istighfar. Kalau sedang gelisah, menangis dalam sujudmu dengan istighfar. Karena dalam istighfar ada kekuatan yang sangat dahsyat. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mari kita saling mendoakan dalam kebaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.